Pasca hibah 14 unit drone berjenis Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Amerika Serikat. Hibah tersebut diklaim sebagai wujud kerjasama Amerika Serikat dan akan digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia sebagai patroli maritim di zona yang rawan terjadi illegal fishing dan keamanan lainnya. Namun tampaknya setelah hibah 14 unit drone dan 3 unit helikopter Bell 412 beberapa pekan lalu, pemerintah Indonesia mulai melunak dengan Amerika Serikat dari tujuan Indonesia melakukan pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Sebab kita tahu, beberapa pekan yang lalu pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan ke masyarakatnya bahwa Indonesia tetap akan mengakuisisi 11 unit pesawat jet tempur dengan sistem barter hasil bumi Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak takut dengan ancaman sanksi Amerika Serikat, sebab Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak satupun negara yang bisa mencegah Indonesia demi kepentingan NKRI. Jika pembatalan pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia benar adanya dan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, tampaknya pemerintah Indonesia telah kalah telak oleh tekanan sanksi Amerika Serikat. Sebab jauh sebelum Indonesia akan melakukan pembelian pesawat jet tempur Sukhoi Su-35, pemerintah sudah mengetahui dampak pemboikotan atau penerapan sanksi Undang-Undang Jasa Amerika Serikat. Secara logika, pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari kesepakatan pembelian 11 unit pesawat Sukhoi Su-35 Rusia dan Indonesia. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat Indonesia mempertanyakan komitmen dari ucapan pemerintah Indonesia. Sebab pasca hibah 14 unit drone dan 3 unit helikopter Bell 412, Indonesia mulai melunak dengan Amerika Serikat dan beberapa media informasi memberitakan pembatalan pembelian pesawat Sukhoi Su-35 yang telah disepakati kedua negara tersebut sebelumnya. Namun, jika kita lihat, hibah tersebut tidak hanya diberikan terhadap Indonesia, sebab beberapa negara ASEAN juga telah menerima beberapa hibah drone dari Amerika Serikat, misalkan Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Amerika Serikat memberikan hibah tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan negara di Laut Cina Selatan untuk melindungi wilayah maritim dan sumber daya ekonomi sebagai negara sahabat. Tentunya dengan hibah tersebut, alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia semakin bertambah sebagai drone patroli di kawasan Laut Cina Selatan yang sering terjadi illegal fishing. Namun, sangat disayangkan pasca hibah beberapa alutsista canggih dari Amerika Serikat membuat Indonesia seakan melunak terhadap Amerika Serikat. Sebab Indonesia dikabarkan melakukan pembatalan terhadap pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Padahal selain rencana pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia, Indonesia memiliki kurang lebih 40 agenda penting terkait kerjasama latihan bersama dan beberapa agenda penting lainnya yang berhubungan dengan sistem pertahanan kedua negara. Memang terlihat jelas sejak di zaman Presiden Soekarno dan Indonesia merdeka, banyak negara yang menginginkan kerjasama dengan Indonesia. Dan sejak di bawah kepemimpinan Soekarno, Amerika Serikat dan Rusia sudah memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, hingga disegani oleh negara-negara superpower seperti Amerika Serikat. Selain Rusia dan Amerika Serikat yang telah melakukan hubungan bilateral di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Cina juga telah menjalani hubungan bilateral bersama Indonesia, di mana saat itu Indonesia hendak bekerja sama dengan Cina untuk membuat senjata nuklir. Namun, harapan Presiden Soekarno itu tidak dapat terwujud
sebab China tidak mau melakukan kerjasama melalui transfer of technology terhadap Indonesia.